Memang kalau kita punya calon pemimpin model lama, nggak ada isu baru yang menarik. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan untuk menegakkan hukum, satu-satunya jalan itu memberi gaji yang tinggi pada para hakim. Ini dia, info terkini Widya. Anggaran kita cukup, kita bisa perbaiki semua gaji hakim-hakim kita. Kalau perlu hakim-hakim kita, gajinya yang paling tinggi di Republik ini. Bukankah kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana cara hakim-hakim kita bekerja, memutuskan perkara? Jangankan kelas hakim di pengadilan negeri, lah hakim di Mahkamah Agung saja beberapa kali tersangkut masalah suap. Apa benar bila gajinya dinaikkan, otomatis hukum akan tegak, kokoh, tidak bisa diintervensi? Artinya ini menandakan Pak Prabowo sebagai calon presiden tidak memiliki kapasitas yang mumpuni, kemampuan yang dibutuhkan negara. Masa problem apapun solusinya meningkatkan anggaran? Lah bila semua alokasi mau dinaikkan, duit APBN kan bisa jebol. Dalam acara dialog publik PP Muhammadiyah, apapun problemnya, duit solusinya. Bicara penanganan terorisme, dijawab jalan keluarnya cukup makan, kebutuhan hidup terjamin, lalu juga berencana kasih makan siang semua anak sekolah dan santri. Itu juga larinya soal duit lagi. Giliran ditanya penegakan hukum, solusinya menaikkan gaji hakim. Kita semua tahu, meski uang tidak menentukan segalanya, namun materi berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Komitmen dan integritas seseorang memang bisa terganggu bila kemampuan mencukupi hidup di bawah standar. Namun, apakah hanya dengan menaikkan gaji itu satu-satunya jalan supaya hukum bisa tegak? Ya enggak juga. Karena bila kita mau fair, pendapatan hakim di Indonesia sudah lumayan tinggi. Sayangnya, masyarakat itu terbiasa hidup dengan standar kebutuhan melihat orang yang lebih mampu, bukan mengacu pada kebutuhannya sendiri. Contoh paling mudah ya yang dialami oleh kita-kita ini. Siapa sih yang pengen hidup susah? Pasti nggak ada. Siapa sih yang mau hidup kekurangan? Pasti pada geleng-geleng kepala semua toh. Tapi misalnya kita ditanya, sebenarnya standar kebutuhan kita itu seperti apa? Nggak ada yang bisa jawab. Semuanya ya mau kaya raya, mau bergelimang harta. Bila perlu tanpa bekerja, ongkang-ongkang kaki aja udah dapat duit. Memangnya negara ini mbahmu? Kita yang butuh makan, mosok negara yang mencukupi. Kan ada hal lain yang tidak hanya bergantung pada anggaran, yang bisa menjaga supaya para hakim tidak mudah disuap. Mereka pasti punya harga diri yang bila diukur pada para hakim bisa jadi jawabnya berbeda-beda. Aturan yang membatasi hakim untuk main-main dengan keputusan jelas sangat lengkap serta menutup peluang mereka menjual keputusan. Tapi semuanya dikembalikan pada mental mereka. Makanya tawaran Prabowo menaikkan gaji hakim tidak otomatis membuat para pengambil keputusan bebas sogokan. Selain itu, Ketua Umum Gerindra tadi mengklaim dia belajar dari negara lain seperti Inggris dan Amerika. Gajinya sangat besar sehingga tidak bisa dipecat oleh eksekutif. Bukan saya ngarang, saya belajar dari negara lain. Di Inggris, Ketua Mahkamah Agung adalah gajinya lebih besar dari Perdana Menteri. Lah, apa hubungannya gaji besar dengan dipecatnya eksekutif? Memangnya di Indonesia ada gitu hakim yang dipecat oleh eksekutif? Kan nggak ada. Presiden hanya punya kewenangan mengangkat ketua MA, tidak bisa mengintervensi hakim-hakim itu.
Pernyataannya kan nggak konsisten ini. Nggak ada hubungannya sama sekali. Penegakan hukum ini menyangkut komitmen. Tidak ada urusannya dengan pendapatan hakim. Gaji sekecil apapun, bila dia menyadari yang salah ya tetap harus dapat hukuman, maka hukum akan tegak. Lah, kalau masalah penegakan hukum dikait-kaitkan sama suap, juga gajinya kurang, ini kan jelas inti persoalannya pada moral hakim itu sendiri. Ujung awalnya ya bagaimana negara bisa mencari calon-calon hakim yang punya moral dan komitmen kuat. Dan bicara kesejahteraan hakim, bukankah gajinya sekarang ini sudah besar? Untuk hakim baru dengan masa kerja 0 tahun mendapat gaji 2 juta loh. Seiring berjalannya waktu, hakim pengadilan negeri gaji pokoknya antara 2 juta sampai 4,9 juta. Tergantung kelas pengadilan negeri. Tahu toh, pengadilan negeri itu loh pengadilan tingkat pertama atau hakim yang bekerja pada pengadilan yang berada di kabupaten kota. Segitu kecil. Itu gaji pokok loh ya. Sekali lagi gaji pokok. Itu belum ditambah tunjangan macam-macam. Mulai tunjangan jabatan, tunjangan rumah dinas, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan dan keamanan, biaya perjalanan dinas, dan lain-lainnya. Banyak tunjangan-tunjangannya itu. Mau tahu berapa tunjangan jabatan hakim? Ya tergantung kelas pengadilannya lagi. Pengadilan di kabupaten kota itu statusnya tidak sama. Ada yang kelas 2, kelas 1B, 1A. Belum lagi seorang hakim senior dengan hakim yang masa jabatannya lebih pendek. Ya beda penghasilannya. Ketua pengadilan juga beda lagi. Nah, besarnya tunjangan itu mencapai 17 juta rupiah sampai 27 juta rupiah. Artinya dengan gaji pokok, seorang hakim sebulan bisa ngantongi 20 juta sampai 32 juta loh. Gimana? Masih kurang gede itu penghasilannya? Nek menurut saya ya gede banget. Anggap saja dinaikkan 50 juta rupiah gitu. Apakah tidak akan ada hakim nakal? Tidak akan ada hakim berani mempermainkan hukum? Pak Prabowo bisa menjamin itu enggak? Pasti tidak berani, tak jamin malah itu. Jika begitu, apa solusinya? Ya bikin aja aturan. Jika ditemukan suap pada hakim, pecat dengan tidak hormat. Pasti mereka takut. Buat aturan begitu, cek saja deh berapa kekayaan hakim-hakim kita. Mereka hidupnya bagaimana? Jangankan hakim ya, ASN, aparatur sipil negara itu, atau pegawai negeri itu, sekarang ini rata-rata sudah makmur, hidupnya lebih dari cukup. Pegawai biasa, maksudnya PNS yang hanya jadi staf biasa, minimal itu punya motor 1, itu pun keluaran terbaru. Paling lama ya beli tahun 2020 lah. Itu bisa jadi tanda kesejahteraan mereka lebih baik. Hakim dan pegawai negeri kerja 12 bulan dalam setahun, tapi total gajinya 14 bulan. Mereka dapat THR 1 bulan gaji, serta ada gaji ke-13. Bandingkan dengan kami-kami ini, rakyat jelata. Serta sebulan ya dapatnya cuma sebulan itu aja. Yang buruh atau karyawan dapat 13 bulan gaji. Itu pun kalau kantor atau perusahaannya gede. Bila perusahaannya kecil, THR boro-boro bernilai sebulan gaji, dapat setengah bulan gaji aja sudah syukur. Kadang hanya dapat sembako, hanya dapat beras, minyak, sama gula teh, itu pun sudah seneng. Makanya solusi penegakan hukum bukan kurangnya gaji Pak Prabowo, tapi menyangkut mentalitas mereka yang pasti dimudahi. Enak wae, apa-apa dianggap gajinya kurang. Lah kami, rakyat jelata ini dipungut pajak dan retribusi ini dan itu. Negara balasannya bukan pada pelayanan, malah naikkan gaji terus.
Nek seorang pemimpin suruh cari jalan keluar, solusinya pasti menaikkan anggaran. Mbok aku wae gelem Pak jadi presiden. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya